Siapa kita? Posyandu Kelurahan Orodowo yang sudah rawuh di sini semuanya, matur nuwun sudah rawuh di sini terkait dengan ILP panjenengan saya yakin lebih paham daripada saya. Kalau saya itu membacanya tentang ILP itu deteksi dini, mulai dari awal dari Catin misalnya jenengan sudah tahu itu, kemudian dari pengantin sudah tahu, kemudian ibu hamil sudah tahu, kemudian sampai melahirkan, sampai nanti jadinya dari usia subur, kemudian nanti sampai di lansia panjenengan paham itu. Nggih, saya yakin itu. Walaupun memang di Orodowo ILP itu lambat ya, karena kita juga terbentur dengan anggaran. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan peningkatan kapasitas kader posyandu melalui ILP bisa dimulai. Selamat pagi Ibu. Mungkin kapasitas saya di sini mungkin dari apa yang saya lihat ya Bu ya, dan kemudian apa yang saya perhatikan dalam pelayanan posyandu di masyarakat pada umumnya. ILP, pasti ibu-ibu semua sudah tahu. ILP itu apa ibu-ibu? Integrasi layanan primer. Oke. Nah, siapa sih kader posyandu? Iya, ibu-ibu yang ada di sini adalah kader posyandu. Ibu-ibu yang sudah mau secara rela ya Bu ya, meluangkan waktu, tenaga, pikirannya untuk melaksanakan atau menjalankan kegiatan posyandu yang ada di wilayahnya. Karena saya tahu tidak semua orang atau tidak semua ibu-ibu itu merasa terpanggil ya Bu ya untuk menjadi kader posyandu. Betul tidak ibu-ibu? Karena memang kalau saya lihat alhamdulillah kader posyandu di Kelurahan Orodowo ini masih muda-muda ya Bu ya. Iya, masih sehat-sehat semua alhamdulillah. Karena memang yang terpenting itu memang harus ada yang pertama kemauan ya Bu ya. Kalau dipaksa pasti kan agak sulit ya Bu, karena memang kita semua sadar mungkin izin mungkin bayarannya mungkin tidak sesuai. Betul toh Bu? Iya kan ya Bu ya. Ini kita jujur-jujur aja. Kemudian yang kedua, menghadapi masyarakat itu kan tidak mudah ya Bu. Yang mana sekarang itu kan ILP itu kan berarti semua siklus kehidupan, betul toh Bu? Yang mungkin dulunya yang dihadapi hanya balita dan ibu hamil, betul toh Bu? Nah sekarang menghadapi lansia, yang mana lansia biasanya suka cerita, betul toh Bu? Agak-agak izin, mohon maaf, mungkin agak sensitif ya Bu ya. Nanti ini akan kita bahas bagaimana cara berkomunikasi. Nah, seperti itu. Setelah kita mengetahui siapa itu kader posyandu, kemudian ini perannya ya Bu ya. Kalau kita lihat ini perannya memang banyak sekali ya Bu ya. Kayak melebihi dari nakes ya Bu ya. Dari nakes apa enggak? Melebihi dari kegiatannya Bu Camat. Karena memang kalau saya lihat ini, kalau kadernya atau Bu Lurah, kader itu tuh kegiatannya padat gitu. Karena memang mengajak ya Bu ya. Karena memang tidak semua masyarakat mau hadir ke posyandu. Mungkin yang perlu kita pikirkan gimana ya caranya supaya ibu-ibu, balita, kemudian lansia itu mau hadir ke posyandu. Seperti itu. Itu kan sebenarnya PR kita semua ya Bu ya. Makanya biasanya ada semacam inovasi. Inovasi bagaimana membuat sesuatu yang menarik supaya masyarakat mau datang ke posyandu. Memang kita tidak bisa tidak bisa paksakan ya Bu ya mereka hadir, karena mungkin contoh mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke atas biasanya memang itu mereka lebih memilih pergi ke rumah sakit, dan imunisasi yang diberikan di posyandu dengan di rumah sakit itu kan semua sama Bu dari dinas kesehatan, jadi tidak ada bedanya. Yang mungkin bedanya seperti yang mungkin sering kali kita dengar itu
dari fasilitasnya ya Bu ya. Mungkin kalau di rumah sakit kan enak ya Bu ya, ber-AC seperti itu. Dan kemudian yang kedua seperti yang baru-baru ini kita laksanakan screening TB ya Bu ya. Ini karakteristik kader Posyandu. Yang pertama itu aktif dan peduli sama masyarakat. Kalau misalnya Posyandu itu biasanya ada absensinya nggak sih Bu? Ada, kadernya ada. Nah, aktif ini bukan berarti, aktif itu berarti kan dia mau hadir ya Bu ya. Tidak datang, tapi nggak ada ya Bu ya di sini yang datang absen habis itu pulang, nggak ada ya Bu ya. Watak Bu, jilat terus. Watak Bu uangnya. Aktif juga mengikuti perkembangan dalam arti kan biasanya ada undangan ya Bu dari Dinkes ataupun dari Puskesmas, jadi mengupdate ya Bu ya, mengupdate ilmunya betul karena sebelumnya ada campak, kemudian ada screening TB, berarti kan diupdate lagi ilmunya, ya kan ya Bu ya. Nah, itu yang pertama aktif. Dan yang kedua peduli masyarakat, ini agak-agak sulit ya Bu ya. Harus peduli sama warganya. Makanya kan dibilang kader Posyandu itu ujung tombaknya. Karena kalau nakes kan hanya di puskesmasnya ya Bu ya. Tapi kalau kader ibaratnya tetangganya, kemudian warganya, seperti itu ya Bu ya. Jadi memang boleh dikatakan kader yang mengetahui perkembangan, ibaratnya contoh misalnya ada warga yang terkena penyakit atau mungkin kader yang lebih dulu mengetahui daripada nakes tentang mungkin ada yang ibu yang hamil seperti itu ataupun perkembangan balitanya, berarti kan yang tahu itu kader ya Bu ya. Nah, memang yang kami harapkan itu kader yang peduli sama masyarakatnya, sama warganya. Mungkin sama balitanya, Bu, mungkin bisa ditanya apa namanya, perkembangannya seperti apa, sudah naikkah timbangannya, seperti itu sih Bu. Mampu berkomunikasi dengan baik. ILP ini kan semua siklus kehidupan ya Bu ya. Mungkin kalau ada anak-anak bagaimana cara men-treat atau komunikasi dengan balita seperti itu ya Bu ya. Kemudian dengan lansia. Nah, mungkin lansia ini memang cara men-treat atau cara menghadapinya mungkin harus lebih hati-hati. Betul tak Bu? Ya, cara berkomunikasi yang baik antar kader Bu. Itu penting ya Bu ya. Kalau bagaimana cara kita berkomunikasi dengan partner kita atau teman kerja kita supaya orang yang hadir itu tuh merasa senang ya Bu ya, merasa dilayani. Jadi ketika kita, Bu, ini loh penimbang, ini salah, ini nggak seperti ini. Nah, itu kan enak ya Bu ya didengar ya. Oh, maksudnya warga yang dengar juga enak ya Bu. Itu tadi dari mampu berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga itu mau belajar. Balik lagi karena memang ILP ini kan semua siklus kehidupan. Jadi memang segala sesuatunya harus diupdate ya Bu ya. Kemudian bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan dan PKK. Seperti yang baru-baru ini kita laksanakan mengenai screening TB, itu kan dengan PKK juga ya Bu ya kan? Karena memang waktu itu kami dari Dinkes diundang, Ibu Camat, kemudian dari Puskesmas, dan diminta kader yang nanti akan menangani TB di wilayahnya masing-masing. Berarti kan itu ada kaitannya juga dengan kegiatan PKK seperti itu. Kemudian juga dengan tenaga kesehatan. Jadi saya harapkan kader Posyandu yang ada di Kelurahan Orodowo ini memiliki karakteristik. Nah, ini sih saya udah sampaikan sebelumnya ya Bu ya, mengenai Posyandu lama dan juga Posyandu GM. Yang mana yang dulu sasarannya hanya ibu hamil dan balita, sekarang semua siklus kehidupan. Kemudian yang dulu layanannya hanya terbatas, ya Bu. Nah sekarang sudah terintegrasi. Kemudian teknisnya mungkin dulu hanya teknis-teknis yang dasar aja nimbang. Dulu catat nimbang, begitu. Tapi kan sekarang sudah ada penyuluhan ya Bu ya, karena balik lagi ke ILP. Nah, ini sistem mau nggak mau harus ibaratnya belajar ya Bu ya, mengupgrade diri. Next Mas, saya tahu tantangannya sekarang tugasnya banyak ya Bu ya. Iya, banyak banget ya Bu ya. Banyak banget ya. Saya juga sering dengar maksudnya
Kayaknya orang kantoran, kayaknya ngarahin orang kantoran ya Bu ya. Udah saya Bu ya, oke Bu ya. Jadi saya pernah tanyakan ke Pak Camat, ini pengurus kecamatan ini, kalau pengurus ada gajinya? Nggak ada. Terus kader-kader itu ya nggak ada, hanya insentif. Walah, berarti kan memang ibu-ibu ini berhati mulia. Ya, saya berharap kader Posyandu di wilayah Kecamatan Pojen, khususnya di Kelurahan Orodowo, kadernya boleh memberikan yang terbaik dengan nilai yang terbaik. Amin. Amin. Terus yang ketiga, adaptasi sistem baru digitalisasi. Ini yang seperti tadi itu ya Bu ya. Cara menguatkan kader Posyandu. Kemudian pelatihan itu sudah saya sampaikan tadi. Saya rasa ini yang terakhir Bu. Jadi jangan khawatir, ini yang terakhir. Bu, slogan hari ini kader hebat, Posyandu kuat, kemudian masyarakat sehat. Nah, jadi kader hebat, apalagi terima kasih Ibu. Siapa kita?